Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Mauludin, NPM 2215061124. Ini saya akan membuat video terkait konversi mata kuliah user experience dan kaitannya dengan project pada MBKM yang saya jalani. Langsung saja, di sini untuk proyek yang kami kerjakan itu dengan domain presensi.unilo.ac.id. Jadi dalam pembangunan proyek ini itu sebuah sistem presensi berbasis web yang digunakan untuk presensi harian dari mahasiswa magang, siswa PKL, ataupun engineer onsite yang ada di UPT3 Unpad. Jadi kami menerapkan prinsip yang saat pengembangannya yang memiliki antarmuka intuitif ataupun mudah dipahami, memiliki menu-menu yang jelas, tombol yang jelas, dan juga pesan yang jelas, dan juga pastinya mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari user. Nah, untuk penerapannya sendiri yang pertama saat sistem ini dirancang untuk dikembangkan, sistem ini hanya bisa dijalani di internal Unila saja. Jadi hanya bisa menggunakan jaringan Unila. Jadi kami memikirkan untuk data login dari si user itu. Jadi menggunakan NPM karena pastinya semua mahasiswa itu memiliki NPM dan juga untuk kemudahan, tidak perlu menggunakan email segala macam. Lalu yang kedua, untuk penerapannya itu penggunaan dari icon. Jadi penggunaan dari icon seperti dashboard, presensinya ada logo seperti sidik jari, dashboard seperti tombol home, dan juga presensi, riwayat presensi itu seperti tombol jam yang bisa dilihat kembali. Jadi ini untuk membantu pengguna tanpa baca teksnya dia udah paham kalau itu tuh untuk apa. Jadi fungsi dan tujuan dari menu ataupun tombol itu bisa dilihat dari icon itu. Lalu selanjutnya itu ada filter tanggal untuk pencarian riwayat. Jadi ini ngebantu user untuk nemuin informasi ataupun data yang dia mau, misal hanya di bulan Februari atau di bulan Januari saja. Jadi dia perlu menfilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini juga untuk mengurangin informasi yang tidak relevan. Jadi tidak semua informasi itu langsung keluar saat diklik. Jadi dia harus memfilter tanggalnya terlebih dahulu untuk menampilkan informasi apa saja yang akan dikeluarkan dengan sesuai dia yang pilih. Contohnya langsung saya terapkan saja. Di sini di riwayat hadir. Nah, saat pertama kali masuk, dia defaultnya auto di hari kemarin. Sekarang kan tanggal 8, dia auto di tanggal 7 dan 5 hari sebelumnya sampai tanggal 3. Kita coba saja dari misalnya 1 November sampai 20 Januari. Kita pilih dulu pegawai, unit kerjanya, dan status. Kita search. Nah, dia bakal muncul informasi ataupun data yang dia mau aja gitu. Jadi nggak semua table, nggak semua data presensinya itu langsung keluar semua, banyak tuh kan nggak relevan buat dia yang dia cari. Oke, selanjutnya ada peringatan dan info. Jadi pas si pegawai baru masuk ke sistem, pada bagian dashboard itu ada peringatan ataupun warning kalau dia belum melakukan presensi pagi. Jadi ada peringatan buat absen di sini. Jadi dia hanya perlu ngeklik pada peringatan itu langsung terhubung langsung ke shortcut ke bagian scan barcode atau scan QR code. Jadi dia langsung masuk ke situ tanpa harus ngeklik banyak fitur, ngeklik banyak submenu, dia langsung satu klik aja langsung nge-scan barcode-nya. Dan juga ada info jam di sini. Sebenarnya jam kan ada di bawah kanan layar desktop ya. Jika pada tampilan mobile ada di atas, tapi ini salah satu hal kecil sangat berguna, tapi dia bersampingan dengan si info peringatan itu. Jadi dia tanpa harus ngelirik ke atas, matanya tanpa harus ngelirik ke jam yang ada di perangkat dia, tapi udah ada di layar seperti itu. Contohnya di sini
pada halaman pegawai ataupun karyawan. Jadi dia ada jam gede di sini untuk ngeliat gitu tanpa harus ngelirik ke sini, ataupun kalau pada tampilan mobile harus ngelirik ke atas gitu. Nah, lalu selanjutnya pada tampilan responsif mobile, kami menerapkan time zone ataupun zona jempol. Jadi di sini ada zona merah yang sulit untuk diraih dan zona hijau yang comfort untuk diraih. Langsung saja kita coba di. Nah, dari yang sebelumnya itu ada sidebar di sebelah kiri atas. Pada tampilan mobile kami mengubahnya menjadi bottom bar ataupun pada bagian bawah. Jadi jika sidebar di sini pasti sangat sulit diraih oleh jempol tadi karena dia berada di zona merah pada kiri atas. Jadi kami mengubahnya menjadi bottom bar, jadi semuanya itu ada di bawah sini dan tetap dengan dilengkapi icon-icon logbook, riwayat, dan scan QR. Sebelumnya izin dan scan QR dan logbook ini bagian dari, kalau pada tampilan desktop itu bagian dari presensi. Bagian dari menu presensi itu ada 3 submenu: scan barcode, surat izin, dan logbook. Cuma karena pada tampilan mobile itu terlalu karena ada 5, jadi harus dijabarkan saja 5-5-nya untuk jadi nggak ada lagi submenu tapi menu-menu sendiri. Lalu beberapa penerapan user experience juga bisa kita lihat di bagian admin. Kami menerapkan pesan-pesan yang akan muncul jika pengguna melakukan sesuatu. Contohnya, jika menambahkan status pegawai. Di sini kan ada PKL sama magang. Kita coba nambahin EOS misalnya. Nah, akan muncul pesan ataupun info data status berhasil disimpan. Itu merupakan hal paling dasar dalam user experience agar pengguna tahu kalau tindakan yang dilakukan ini sudah berhasil. Kalau tanpa ini kan dia nggak tahu sebenarnya udah berhasil apa belum. Nah, ini bisa terlihat EOS-nya sudah berhasil ditambahkan statusnya. Mungkin itu saja terkait implementasi proyek pada MBKM saya untuk konversi mata kuliah user experience. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.